Selamat siang dan bertemu kembali bersama saya, mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Pada kesempatan kali ini, mekanik bengkel akan memberikan tutorial cara memasang spool motor bit karburator. Kali-kali di sini teman-teman yang mungkin masih bingung, teman-teman yang mungkin masih belajar, teman-teman yang mungkin belum tahu cara memasang spool motor bit karburator. Di sini mekanik bengkel akan memberikan tutorialnya dari awal ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut, selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Masalah-masalah yang terjadi pada motor di bagian mesin kanan ya. Ini mesin kanan, khususnya di bagian spool, salah satunya motor mogok. Nah, motor mogok bisa disebabkan karena ini, apa teman-teman namanya? Pulsar ya. Nah, pulsar pada bit karburator itu sebagai sistem pengapian ya. Lalu kedua, gulungan yang ada di spool itu terbakar. Mau nggak mau kita harus mengganti spool dengan yang baru. Nah, di sini mekanik bengkel berikan caranya dalam posisi motor di bawah ya, mesinnya. Nah, karena di sini mekanik bengkel sedang melakukan pembongkaran mesin, perbaikan stang ser ya, sembari mekanik bengkel melakukan pekerjaan. Di sini mekanik bengkel sekaligus akan merakit. Di sini mekanik bengkel akan memberikan tutorial dalam memasang spoolnya. Oke teman-teman, langsung saja. Dalam memasang spool untuk bit karburator itu nggak begitu rumit ya teman-teman ya. Di sini spoolnya seperti ini bentuk dan konstruksinya dan modelnya ya. Ini pulsarnya. Nah, nanti pemasangan spool, nah teman-teman perhatikan kabel itu, posisi kabel yang ada di belakang letaknya nanti masuk terlebih dahulu seperti ini teman-teman ya. Jangan terbalik seperti ini. Nah, ini kan posisi kabelnya di depan ya. Ini kabelnya yang pemasangan yang benar, yang tepat. Kabel berada di belakang, masuk terlebih dahulu ya, dan pulsarnya juga berada di belakang tuh. Kabel ya di belakang. Oke, pulsarnya nanti di bawah. Oke, langsung saja teman-teman, mekanik bengkel akan memasangnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dan jangan di skip ya teman-teman ya, supaya teman-teman nggak bingung. Oke, kita posisikan lubang yang ada di spoolnya ke lubang yang ada di bloknya ya nih teman-teman. Oke, kita akan tepatkan. Nah, kita juga tepatkan pulsarnya. Lubang yang ada di pulsar nanti akan bertemu dengan lubang yang ada di bloknya. Nah, di sini nanti ada bracket juga penahan ya teman-teman ya. Kita pasang. Nah, ini kedudukannya biar enak, nanti kita tepatkan ke bloknya nih. Oke, kita pasang teman-teman, kita tepatkan lubang yang ada di spool ke lubang yang ada di bloknya. Seperti ini teman-teman. Nah, oke ya, lakukan pekerjaan secara perlahan-lahan saja ya. Sama-sama belajar kita teman-teman. Oke, sudah tepat ya. Setelah itu kita pasang baut pengikatnya di tengah ya. Dia menggunakan baut 8 ya. Nanti pengencangannya menggunakan kunci T8. Oke teman-teman, terlihat ya. Gambar terlihat jelas tuh ya, sudah terpasang. Kita kencangkan menggunakan tangan terlebih dahulu teman-teman, supaya ulir dan deratnya itu tepat. Oke, kita kencangkan. Kalau menggunakan tangan, kita mempunyai perasaan ulir dan deratnya itu tepat teman-teman. Nah, kalau sudah kencang, kita bisa kencangkan menggunakan kuncinya ya. Jadi lebih mantap ya teman-teman ya, menggunakan kunci T8. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, silang ya teman-teman ya, jangan terlalu kencang. Set gitu aja teman-teman. Ya, oke. Ya. Nah, spool sudah terpasang teman-teman. Setelah itu
kita akan tepatkan si pulsarnya ini ya. Di bawah pulsar, kita tepatkan lubang yang ada di pulsar ke lubang yang ada di bloknya. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa di sini ada bracket sebagai pengaman ya. Nah, kita letakkan di sini teman-teman, bracketnya sebagai pengaman ya itu. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita pasang bautnya ya. Nah, di sini bautnya menggunakan baut 8 juga sama. Oke, kita tepatkan seperti ini. Tuh, terlihat teman-teman ya. Oke, kita menggunakan tangan dulu. Nah, kita kencangkan supaya dratnya itu tepat. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah sudah kita kencangkan ya, ini pulsarnya ya. Kita kencangkan menggunakan kunci T8 juga. Nah, jangan satu kencang, diurut ya teman-teman ya. Jangan sekali kencengin langsung kencang, diurut supaya presisi ya. Ya, oke. Ya, seperti itu teman-teman. Langkah-langkahnya. Ya, oke teman-teman. Pulsar sudah terpasang dengan baik, baut-baut. Jangan lupa teman-teman cek ulang ya. Nah, seperti itu. Kita tepatkan ini si penahan kabelnya ya, dia ada di sini. Nah, oke teman-teman. Nah, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Di sini ada penahan lagi teman-teman nih. Dia menggunakan bracket seperti ini ya nih. Kita akan pasang sebagai pengaman kabel nih teman-teman. Oke. Posisinya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kencangkan. Kita pasang bautnya. Oke, nah di sini posisinya. Kita tepatkan teman-teman. Sebentar ya. Nah, dia fungsinya sebagai penahan kabel teman-teman, supaya kabelnya itu enggak kemana-mana ya. Jadi enggak takut untuk terkelupas si kabelnya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, oke teman-teman. Sudah terpasang ya, spool dan kelengkapannya. Oke, kita cek ulang semuanya. Baut-baut pengikatnya. Ya, oke semuanya sudah. Nah, di sini ya nih. Kabelnya setelah sudah, kita akan lanjut pemasangan magnet ya. Nih teman-teman. Ini magnetnya. Dalam memasang magnet, teman-teman perhatikan di sini ada cowakan ya, ada tanda ya, tanda cowakan. Teman-teman perhatikan, tembus ya sampai sini. Dalam memasang magnet, kita tepatkan cowakan yang ada di magnet ke sepi yang ada di askruknya. Nah, perhatikan teman-teman, terlihat ya, si sepinya nih teman-teman tuh. Sepi sebagai penahan magnet supaya enggak lepas ya, supaya mengikat dengan baik. Oke, setelah itu langsung saja kita pasang magnetnya. Kita tepatkan, perhatikan jangan sampai selip teman-teman ya. Dalam memasang magnet, kita tepatkan cowakan yang ada di magnet ke sepinya. Oke, mekanik bengkel pasang. Perhatikan teman-teman. Ya, kalau sudah tepat, pasti enak masuknya teman-teman. Jangan lupa kita lakukan pengecekan ya, apakah si magnet sudah tepat ke sepinya. Nah, mekanik bengkel berikan penerangan. Nah, sepertinya sudah tepat teman-teman. Ya, di sini penting teman-teman dalam memasang magnet yang benar, presisi ya, ke as kruknya dan ke sepi magnetnya. Oke, setelah sudah kita lakukan kepresisian ya, cukup sepertinya teman-teman sudah masuk dengan baik. Setelah itu kita pasang mur pengikat magnetnya. Ada ring ya, kita pasang ringnya. Nah, lalu kita pasang mur pengikat. Dia menggunakan kunci T12 nih teman-teman. Kita kencangkan menggunakan kunci T12 ya. Mudah-mudahan teman-teman
selalu mengikuti video-video dari Mekanik Bengkel, karena setiap hari Mekanik Bengkel selalu membuatkan tutorial-tutorial tentang masalah-masalah pada motor, pemasangan-pemasangan, trouble-trouble, bongkaran pasang. Oh sorry teman-teman, 14 ya. Kita gunakan kunci 14 dalam mengikat mur pengikat magnetnya. Oke, 14 kita kencangkan. Ya, oke teman-teman, nanti kita akan torsikan menggunakan obeng getok ya. Nah, ini udah cukup ya. Oke teman-teman, ya oke, cek. Nah, itulah tutorial dari Mekanik Bengkel, cara memasang spool bit karburator. Dan sukses selalu buat teman-teman semua. Nanti perakitan-perakitan yang lain seperti rantai keteng, seher, insya Allah akan Mekanik Bengkel buatkan tutorialnya kembali ya.